Yang paling mendasar salah satunya adalah cadangan strategik BBM. Kita itu nggak punya cadangan strategik. Yang ada adalah cadangan Pertamina komersial. Itu pun hanya 20 hari. Nggak tahu sekarang sudah berkurang menjadi berapa hari. Tapi saya dengar-dengar karena yang hilang itu di replenish sehingga tetap terjaga 20 hari. Yang kedua LPG. Itu saya dengar-dengar sudah di bawah 20 hari. Artinya guncangan sedikit saja di ujung lain di dunia ternyata kita kemudian tersiap-siap. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita harus mulai membangun strategic reserve ini BBM. Kalau standar Internal Energy Association itu kan 90 hari. Kita nggak perlu 90 hari lah, mungkin 60 hari. Negara-negara tetangga kita rata-rata udah di 45. India segala macam 60. Cina, Eropa itu 90. Korea 200, Amerika 120. Jepang 240. Jadi kita harus meningkatkan ini, memang perlu biaya. Betul. Hitung-hitungan kasar saya untuk bisa mempunyai cadangan strategik 90 hari untuk biaya minyak mentahnya plus membangun storage-nya itu kira-kira butuh 331 triliun hingga 360 triliun tergantung asumsi harga minyaknya. Termasuk refinery juga di sana? Oh belum. Oh, baru kilangnya toh. Nah, memang kita harus meningkatkan kapasitas refinery. Sekarang ini kapasitas kita 1,1 juta. 1,1 juta. Kita butuh 1,6 juta barrel per hari. Kapasitas refinery kita 1,1 juta. Tetapi kita import minyak yang sudah di-refine, sudah disuling itu 800.000 barrel per hari. Artinya refinery kita operation levelnya itu di 800.000. Sehingga harus di-improve sehingga bisa 1,1 juta. Di-improve ya kondisinya. Banyak yang sudah tua nggak efisien. Plus harus menambah yang baru. Tetapi tidak harus 1,6, 1,2, 1,3 beroperasi di level itu menurut saya sudah cukup bagus. Jadi yang pertama adalah strategic reserve itu harus kita. Yang jangka pendek juga adalah kita jangan terlalu mengantungkan import minyak kepada region tertentu. Apalagi region yang rawan konflik. Sekarang ini kita hanya mengimpor sekitar 200.000 barrel minyak mentah dari negara teluk. Itu artinya kira-kira 13-14% dari total kebutuhan. Tetapi tanpa kita sadari, kita itu banyak mengimpor refined oil dari India, dari Malaysia, Singapura, Korea Selatan. Yang ternyata setelah kita runut, sumber minyaknya di sana. Nah, kalau kita pukul rata, kira-kira ketergantungan kita pada minyak Timur Tengah itu sekitar 55 hingga 60%. Tinggi juga ya? Tinggi. Kalau LPG itu sekitar 60%. Nah, memang harus didiversify itu sumbernya. Alternatifnya ya Afrika, Rusia, karena Amerika mengizinkan Rusia mengekspor minyak gara-gara situasi ini. Kemudian yang ketiga Amerika sendiri. Yang menarik, kenapa Amerika mengizinkan Rusia mengekspor? Jadi harga minyak yang tinggi, kita kan membayangkan Amerika senang karena dia net exporter. Tapi ternyata di sana itu tidak ada konsep subsidi. Jadi pass-through. Ketika harga minyak naik, masyarakat itu merasakan. Kan yang marah kepada Trump, yang 8 juta yang demo, itu salah satunya karena harga minyak yang naik 60%. Lalu yang menikmati keberuntungan siapa? Korporasi. Untungnya melejit. Tapi apakah mereka kemudian mau menjual ke masyarakat Amerika dengan harga di bawah harga market? Tidak, pass-through. Gitu. Karena tidak ada payung hukumnya juga ya. Jadi Rusia boleh menjual, nah ini kita manfaatkan mestinya. Nah, Rusia kemarin baru-baru ini juga menyebutkan mereka nggak akan mengekspor dulu nih, karena situasi dalam negerinya kan lagi gonjang-ganjing juga secara tidak langsung. Nah, kalau misalkan kecuali Rusia, kira-kira kawasan mana yang mungkin cocok untuk Indonesia untuk mengimpor minyak itu ya? Nigeria, Angola. Masih banyak. Tapi ini harus lewat terusan Suez. Semoga saja Laut Merah itu tidak terganggu. Itu dia. Yaman ya. Yaman Houthi ya. Tapi saya tidak yakin Yaman Houthi di Yaman akan memblok itu. Karena pertama itu selat yang lebar. Kemudian kekuatan Houthi itu tidak seperti Iran.
Dan Iran sendiri saya rasa juga akan menjaga supaya dia tetap mengganggu dunia, tetapi tetap memanen simpati. Iya. Dia tidak ingin memposisikan dirinya sebagai musuh global ya bersama gitu. Yang lain ya Rusia, tapi memang Rusia ini salah satu tantangannya adalah yang saya dengar dari pelaku ya, terlalu banyak broker. Untuk bisa menembus produsen langsung, eksportir langsung itu nggak gampang, terlalu banyak broker, terlalu banyak janji-janji begitu ya. Memang masing-masing negara mempunyai cara bermain. Ketika suatu negara itu diblokade, tidak boleh mengekspor, cara mainnya adalah pakai layer disembunyikan gitu kan. Nah, praktek ini rasanya masih berlangsung. Yang lain ya Amerika Serikat, opsinya 3 itu aja. Kalau jarak bagaimana Pak Wija? Akankah berdampak nanti dengan harga minyak yang kita terima atau kita akan keluarkan begitu nanti biaya? Sangat, karena biaya asuransi yang meningkat gara-gara situasi ini, kemudian keterbatasan supply tanker. Kenapa makin terbatas? Karena hampir setiap negara menggantungkan sumber yang lebih jauh sehingga tanker yang ada dalam perjalanan itu lebih banyak. Nah, itu juga akan mendongkrak harga. Belum lagi jarak tempuh, itu akan mendongkrak harga. Belum lagi negara-negara yang dalam posisi merasa dibutuhkan, dia punya luxury untuk menjual dengan harga premium gitu. Oke, tadi bicara soal efisiensi kan. Efisiensi tadi pertama kita udah WFA, terus mungkin kita harus ada penambahan oil reserve di Indonesia. Tapi kira-kira untuk efisiensi ada cara apa lagi untuk pemerintah supaya konsumsi BBM ini tidak terlalu besar-besar dikenakan kondisi gini? Nah, ini sampai ke jawaban yang jangka menengah dan jangka panjang. Ya, konsumsinya kan 56% private cars and private motorcycle. Perlu dikonversi ke public transport. Indonesia ini negara yang dependensi ke private cars-nya itu sangat tinggi. Di ASEAN yang paling tinggi. Dengan Filipina aja kita kalah. Nah, sehingga harus dibangun public transport dan syukur-syukur public transportnya itu EV. Sehingga dia tidak tergantung kepada bensin, solar, tapi sumber listriknya bisa dari apapun, bisa dari energi terbarukan. Nah, pertanyaannya selalu, ini kan public transport itu dikelola kota-kota di Indonesia. Mereka nggak punya uang. Mereka nggak bisa investasi public transportasi. Kalau beli bis EV, paling hanya 10 mampunya. Bangun infrastrukturnya mahal dong. Bisnya mahal. Nah, sebenarnya kenapa tidak pemerintah itu mengkoordinir seluruh kota? Jadi kita pesannya bulk. 10 nasional 20.000. Kemudian infrastrukturnya charging station macam-macam untuk 20.000 bus. Dengan cara seperti itu kita bisa dapat harga murah, bahkan ekosistem industri itu akan dipindah ke Indonesia.